Timor Leste dikenal sebagai negara miskin di dunia, menempati urutan ke-152 dari 162 peringkat ekonomi dunia. Sekitar 40% dari populasi Timor Leste tidak mampu membeli kebutuhan sehari-hari, dan setengah dari total anak usia di bawah 5 tahun terhenti perkembangannya. Akibat kurangnya lapangan pekerjaan, hanya sekitar 25% penduduk usia kerja yang bekerja di sektor ekonomi formal, sisanya pengangguran atau disibukkan dengan pertanian dan tugas-tugas rumah tangga. Padahal Timor Leste dikenal sebagai salah satu negara dengan pendapatan minyak dan gas yang cukup besar. Tercatat pada tahun 2020, PDB Timor Leste mencapai 1,8 miliar dolar dan puncaknya pada tahun 2012 sebesar 3,56 miliar dolar. 80% diantaranya berasal dari hasil minyak bumi dan gas. Sumber daya minyak Timor Leste bukanlah hal baru, namun sudah ditemukan sejak lebih dari 50 tahun. Tetapi, ladang minyak pertama dan menjadi sumber utama pemasukan negara ini diperkirakan akan kering dalam 2 atau 4 tahun mendatang. Timor Leste meraih kemerdekaan tidak melalui jalan yang mulus. Tahun 1999, setelah pengangkatan B.J. Habibie sebagai Presiden Indonesia, Timor Leste dan Indonesia membuat referendum kemerdekaan. Hasil menunjukkan bahwa 78% dari 450.000 pemilih memilih untuk lepas dari Indonesia. Pada saat kemerdekaan diakui pada tahun 2002, Timor Leste akhirnya memiliki demokrasi yang kuat dan sehat. Kebebasan yang diraih ini memerlukan banyak pengorbanan. Timor Leste memiliki sumber daya minyak dan mulai membuka ladang minyak bernama Bayu Undan tahun 2004 saat biaya konstruksi berada di titik terendah dalam grafik harga minyak dunia saat itu. Bayu Undan mencapai puncak produksi tertinggi sebesar 70 juta barel per tahun pada 2008 saat harga minyak mencapai level tertinggi. Hal tersebut menjadikan Timor Leste memiliki pendapatan negara dan selamat dari krisis keuangan 2008. Pendapatan minyak yang mencapai puncaknya pada 2012 sebesar 3,56 miliar dolar akhirnya turun seiring berjalannya waktu. Sebagai negara yang bergantung pada minyak buminya, 90% pendapatan publik dan 80% PDB Timor Leste berasal dari industri minyak. Kekayaan alam dan pendapatan Timor Leste tidak diiringi dengan pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia. Antara tahun 2014 dan 2018, jumlah karyawan swasta turun sebesar 15% meskipun populasi usia kerja meningkat 10%. Pemerintah Timor Leste dinilai tidak cukup mampu mengelola keuangan negara karena tren keuangannya menunjukkan biaya yang digunakan sangat besar, melebihi anggaran negara. Para ahli berpendapat bahwa uang Timor Leste akan habis 10-15 tahun kemudian jika tidak ada perbaikan terkait pengeluaran negara. Di tenggara Timor Leste, dekat dengan ladang minyak Bayu Undan, terdapat ladang minyak Greater Sunrise yang memiliki aset senilai 50 miliar dolar. Pemerintah Timor Leste membentuk proyek Tasimane yang menggabungkan ribuan hektar lahan pertanian dari 3 kota berbeda untuk menjadi tempat pemrosesan minyak. Jika proyek berjalan dengan baik, akan menjadi titik balik kebangkitan Timor Leste. Namun akan selalu ada masalah dalam suatu negara. Berawal dari tiram, ketika dunia mulai sibuk mencari tahu siapa pemilik bagian dari lautan. Perhatian utama Australia adalah mencegah nelayan Jepang memanen tiram di lepas pantai utara Australia. Perdebatan besar saat itu adalah, haruskah batas laut ditarik garis tengah antara dua negara atau mengikuti geologi alam landas kontinen? Setelah Presiden Amerika Serikat Harry Truman menetapkan keputusan dengan mengambil opsi kedua, yaitu mengikuti geologi alam landas kontinen, Australia melihat peluang emas setelah secara sepihak mengklaim kepemilikan wilayah ini yang mana berjarak 30 mil ke pantai timur. Australia dengan percaya diri mulai mencari minyak. Tahun 1965, Australia mengeluarkan izin eksplorasi kepada Woodside, Shell, Arco, dan beberapa perusahaan lainnya, padahal daerah tersebut lebih dekat ke perbatasan darat Indonesia dibanding Australia. Kedua negara tersebut kemudian bernegosiasi dan mencapai kesepakatan perbatasan yang sangat disukai Australia. Timor Leste saat itu adalah koloni Portugis yang ditolak oleh Australia untuk bernegosiasi. Akhirnya, tahun 1975, Indonesia memecahkan masalah ini untuk Australia dengan menginvasi Timor Leste hingga memakan sebanyak 200.000 korban jiwa.
rakyat Timor Leste tidak memiliki suara selama masa penjajahan Portugis, dan setelah itu Indonesia menjajah selama 25 tahun. Pada tahun 1989, Perjanjian Celah Timor ditetapkan. Pembagian wilayah menjadi 3 zona, yakni Australia, Indonesia, dan zona kerjasama yang dibagi rata. Setelah kemerdekaan Timor Leste, Perjanjian Laut Timor antara pemerintah Timor Leste dan pemerintah Australia secara resmi ditandatangani oleh kedua negara dan Perjanjian Celah Timor dihapuskan. Meskipun sedikit berbeda, Perjanjian Laut Timor memposisikan Timor Leste pada posisi yang sama dengan Indonesia dalam Perjanjian Celah Timor. Tahun 2006, kedua pemerintah menandatangani perjanjian yang pada dasarnya menunda topik batas laut untuk kepentingan pengeboran. Keuntungan dan Greater Sunrise akan dibagi 50-50. Namun, selama masa negosiasi, Dinas Rahasia Australia memasang alat pendengar tersembunyi di dekat kantor Perdana Menteri Timor Leste. Pada 2018, Timor Leste dan Australia membawa masalah ini ke Mahkamah Tetap Arbitrase Internasional Permanent Court of Arbitration atau PCA di Den Haag, Belanda. Lalu pada tanggal 6 Maret 2018, pemerintah Timor Leste dan Australia menandatangani perjanjian batas maritim baru yang sejalan dengan Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS di New York, Amerika Serikat. Berkat kesepakatan itu, Timor Leste praktis akan menerima sedikitnya 70% pemasukan dari ladang minyak terbesar, Greater Sunrise, yang ditaksir bernilai 40 miliar dolar atau setara dengan 551 triliun rupiah. Selama masa pandemi yang membuat harga minyak turun, Timor Leste mengalami dilema. Di satu sisi, Timor Leste mendapatkan pelajaran dari negara lain yang bergantung pada minyak. Timor Leste yang memiliki ladang minyak di laut lepas dan memprosesnya di darat telah menghabiskan banyak biaya, sehingga tidak akan banyak keuntungan yang didapatkan. Namun jika diserahkan kepada Australia, Timor Leste akan banyak kehilangan kesempatan untuk warganya karena kekurangan lapangan kerja.